Haleluya. Dimuliakanlah Engkau, ditinggikanlah Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga buat segala kebaikan-Mu, cinta-Mu atas kehidupan kami, pengorbanan-Mu yang sangat mulia. Sungguh Engkau layak untuk ditinggikan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada kesempatan ini kami mau merenungkan firman Allah. Berbicaralah kepada kami Tuhan, supaya kami mendengarkan suara-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Lebih dari sekedar suara manusia berkata-kata, kami rindu mendengar suara-Mu berbicara langsung kepada roh kami. Terpujilah Engkau, kami taklukkan pikiran kami, hati kami kepada firman Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online GSJA Bethlehem. Secara khusus pada hari ini kita merayakan Hari Jumat Agung yang kita peringati setiap tahun untuk mengingat kembali apa yang Yesus lakukan. Sebuah peristiwa yang telah mengangkat kehidupan umat manusia, yang membuat kehidupan kita menjadi bertujuan, yang menjadikan kehidupan kita penuh dengan nilai dan harga yang sangat luar biasa oleh kematiannya di atas kayu salib. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang kematian dan kehidupan. Saudara-saudara, karena ini adalah perayaan Jumat Agung, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali flashback peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu di Yerusalem. Kita tahu bagaimana peristiwa ini telah mengguncangkan sejarah umat manusia, dan kematian yang sangat hina serta mengerikan itu berawal dari yang terjadi di sebuah kebun zaitun yang bernama Getsemani. Dan kita sering kenal kata Getsemani. Dan bahkan untuk memilih sebuah tempat awal dari penderitaan Yesus pun, Bapa telah menunjuk kebun zaitun, Getsemani, yang berarti pemerasan minyak. Nah saudara-saudara, ada maksud Tuhan kenapa Getsemani dipilih. Karena ternyata Getsemani menggambarkan tentang penderitaan yang Yesus akan alami. Sebuah penderitaan yang bukan biasa, tetapi digambarkan dengan pemerasan minyak zaitun. Saudara, kita tahu minyak zaitun adalah produk yang sangat luar biasa berharga dan sakral pada zaman itu. Bagaimana tidak? Karena proses pembuatannya itu atau pemerasan minyak itu kalau kita bisa lihat, itulah gambaran dari penderitaan Yesus. Ketika zaitun-zaitun itu dipanen, dan harus dibawa kepada sebuah penggilingan ya, di atas sebuah batu yang sangat besar. Zaitun-zaitun tersebut digiling sampai halus, saudara-saudara. Saking beratnya batu itu tidak bisa didorong dengan tenaga manusia 1-2 orang, dan akhirnya mereka menggunakan keledai ya. Dan setelah zaitun-zaitun itu hancur halus, itu dimasukin ke dalam keranjang-keranjang dianyam dari tali ya, dan disusun berlapis-lapis sekitar 10 lapis seperti itu. Kemudian ditimpa dengan batu yang berat luar biasa untuk supaya minyak zaitunnya tuh bisa keluar, saudara-saudara. Dan hasillah minyak zaitun pada zaman kuno dengan cara seperti itu. Perasan pertama itu adalah persembahan untuk bait suci ya, extra virgin oil. Perasan kedua itu digunakan untuk masakan, makanan, bikin salad dan lain sebagainya. Perasan yang ketiga yang paling rendah kadarnya digunakan untuk kosmetik dan produk-produk yang lain, atau bahkan untuk menyalakan lampu. Nah saudara, itu adalah gambaran kehidupan Yesus ketika dia mempersiapkan diri di Getsemani. Bagaimana kehidupannya diperes sampai tetesan yang terakhir, saudara-saudara. Itu adalah harga yang Yesus bayar, dan ini yang Yesus alami 2000 tahun yang lalu. Hari Kamis pagi dengan kesehatan yang sangat prima. Yesus adalah seorang
Anak tukang kayu, kehidupan yang sangat sederhana. Kemana-mana pelayanan jalan kaki. Hidup dengan diet Mediterania terbaik pada masa itu. Sangat sehat, begitu luar biasa. Namun penderitaan dimulai Kamis malam sampai ke Jumat subuh pada waktu itu. Penderitaan mental yang menyebabkan tekanan yang begitu kuat ketika dia ada di taman Getsemani, kebun zaitun itu, dia mengalami apa yang disebut dengan hematidrosis. Yaitu karena stres yang terlalu berat secara emosi yang sangat tinggi, ya, akibat ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, akibat pikiran yang berat karena dia sudah bisa membayangkan, ya, dia Allah yang Maha Tahu juga. Dia sudah bisa membayangkan kesusahan, penderitaan yang dia akan alami selama beberapa jam ke depan, saudara-saudara. Dan ini mengakibatkan tekanan yang begitu kuat sampai tetesan keringatnya keluar seperti darah. Jumat pagi tiba dan tanpa tidur dan sarapan dia harus berjalan bolak-balik sepanjang 2,5 mil untuk sidang yang berbeda-beda. Tubuhnya tentunya menjadi begitu sangat lemah karena setelah itu dia menghadapi beberapa penderaan di jam-jam ke depan, saudara-saudara. Otomatis Yesus pada saat itu begitu lemah dan pada saat tubuh yang begitu lemah dia mesti menghadapi dera dan cambuk. Dan cambuk yang digunakan kepada Yesus itu bukan cambuk yang biasa. Tapi itu terbuat dari tali kulit binatang dan itu di ujungnya ada bola-bola yang sudah dirancang sedemikian rupa, ada tulang-tulang domba yang diasah dengan tajam atau timah, saudara-saudara, itu membentuk seperti gerigi di ujung bola-bola itu, saudara-saudara. Sehingga ketika cambuk itu dipukulkan kepada tubuh manusia, itu bukan saja mencabik, tapi itu memutuskan dan menghancurkan pembuluh-pembuluh darah Yesus pada waktu itu. Tentunya ini penderitaan yang sangat luar biasa. Belum lagi Yesus dipakaikan mahkota duri. Mahkota adalah sesuatu yang mulia, tetapi tidak dengan mahkota duri. Mahkota duri adalah sebuah penghinaan. Dan ketika dia harus berjalan menuju ke Kalvari dengan mahkota berduri, saudara bisa bayangkan. Sambil pikul kayu salib yang kasar yang diperkirakan berat sekitar 30-an sampai 57 kilo dalam kondisi yang lapar, tidak tidur, dalam kondisi tercambuk dan hancur tubuhnya, saudara-saudara. Dia berjalan dengan mahkota duri di atas kepalanya dan berkali-kali dia terjatuh. Dan bagaimana duri itu nancep di kepalanya dan menyebabkan darah yang semakin banyak mengalir, saudara-saudara. Dan memang ketika itu mereka mengenakan jubah kepada Tuhan Yesus setelah dicambuk. Namun tahukah saudara, ketika jubah itu dipakai sepanjang perjalanan menuju ke Kalvari dengan terik matahari, itu sudah menempel dengan darah yang kering di dalam luka-luka di seluruh badannya. Sampai di Kalvari setelah dia dipaku dengan paku yang berukuran 5-7 inci. Dan pada saat itu dia harus ditanggalkan jubahnya dalam kondisi yang sudah melekat dengan luka-luka yang ada di badannya. Oh, saudara-saudara, saya tidak bisa membayangkan penderitaan yang Yesus alami, saudara-saudara. Lemah secara fisik dan tegang secara emosional. Nah, saudara-saudara, tangan yang dipaku yang merupakan bagian yang begitu banyak saraf. Saudara-saudara sering refleksi, dipencet begitu sakit. Saudara bayangkan itu dipaku, saudara-saudara. Untuk apa Yesus melakukan semuanya itu? Dia adalah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dia adalah pemilik surga. Dia nggak perlu melakukan penderitaan seperti itu, menjalani proses seperti itu. Untuk apa? Dan untuk siapa dia lakukan itu? Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, inilah kabar sukacita di hari Jumat Agung ini bagi kita semua. Berkali-kali ditekankan oleh kitab suci, baik dalam perjanjian baru maupun dalam perjanjian lama, bahwa pengorbanan Yesus yang adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia supaya bisa menyelamatkan saudara dan saya, itu bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk pencitraan
penderitaan yang seperti dikabarkan oleh orang-orang. Tetapi dia lakukan itu karena dia mengasihi saudara dan saya. Berkali-kali firman Allah katakan itu. Di dalam kitab Korintus mengatakan karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu, karena saya menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dilanjutkan mundur ke pasal yang kelima, 2 Korintus katakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan. Titus dalam suratnya oleh Rasul Paulus dikatakan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala dosa dan untuk menguduskan baginya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara-saudara, yang saya suka adalah tulisan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 600 tahun kira-kira sebelum peristiwa Yesus Kristus di atas kayu salib. Yesaya pasalnya yang ke-53 ayatnya yang kedua mulai dikatakan di situ, sebab taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saya mau mengajak saudara-saudara, dimanapun saudara-saudara berada saat ini, mari kita baca bersama ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima dari kitab Yesaya pasal 53. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, dari ayat-ayat ini dengan jelas firman Tuhan katakan bahwa tujuan kematian dan penderitaan Yesus adalah supaya kita, supaya saudara, supaya saya, kita yang diuntungkan, kita yang dipulihkan, kita yang disembuhkan, kita yang diperdamaikan dengan Allah, kita yang dibenarkan, kita yang dibebaskan dari hukuman dosa, kita yang dimuliakan, kita yang diperkaya oleh kemiskinannya, kita yang dikuduskan dan disucikan, dan kita yang diselamatkan dari hukuman kekal api neraka, saudara-saudara. Kitalah yang diuntungkan oleh kematiannya. Kitalah yang diuntungkan bahkan kehidupan kita yang sekarang dan kehidupan kita yang akan datang, saudara-saudara. Kenapa? Karena tidak ada satupun di antara kita yang sanggup menyelamatkan diri kita masing-masing. Kita butuh juru selamat. Nyawa harus dikorbankan untuk menyelamatkan nyawa. Dan tidak ada nyawa yang lain, karena hanya satu nyawa yang suci, yang datang dari surga, yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah lalai dalam ketaatannya kepada Bapa, yaitulah Yesus Kristus, anak domba Allah. Yesus mengalami kematian untuk kehidupan, saudara-saudara. Untuk kehidupan yang lebih mulia, untuk kehidupan yang luas, untuk kehidupan yang lebih berdampak, dan untuk kehidupan yang kekal, saudara-saudara. Bukankah ini sesuatu yang sangat paradoks dengan apa yang terjadi di dalam dunia ini, saudara-saudara? Kematian di dalam dunia ini adalah sesuatu yang ditakutkan, bahkan dihindarkan. Kalau bisa jangan mati, saudara-saudara ya. Namun sangat berbeda ketika kita bicara tentang kematian dalam konteks kerajaan Allah. Karena salah satu realita utama kebenaran dalam kerajaan Allah adalah bahwa kematian muncul
adalah, bahwa kehidupan muncul bahkan dari kematian, saudara-saudaraku. Dan itu yang Yesus perlihatkan dan ajarkan kepada kita, ya. Mari kita lihat ayat di mana dia katakan itu, saudara-saudara, dalam Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-24. Yesus berkata, dicatat oleh Yohanes pada waktu itu, dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh dalam tanah dan mati," garis bawahi itu, "ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Saudara-saudara, ini adalah perkataan Yesus sendiri. Nah, ada dua hal yang Yesus sedang lakukan ketika dia memberikan pengajaran ini. Apa yang sedang dia lakukan? Yang pertama, dia sedang mengajarkan murid-muridnya hal yang sangat dekat pada waktu itu, yaitu mempersiapkan mereka akan hari kematiannya. Dan yang kedua, Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya hal yang sangat prinsip untuk bisa memenuhi panggilan di dalam kehidupan mereka. Mari kita lihat satu persatu, saudara-saudara. Yang pertama, ketika Yesus mengatakan itu, dia sedang mempersiapkan murid-muridnya akan hari kematiannya. Dia sedang berkata bahwa kematiannya bukanlah akhir dari segala sesuatu, tapi justru melalui kematiannya akan muncul kehidupan yang sesungguhnya, saudara-saudara. Yesus merupakan gambaran yang sempurna tentang biji gandum yang dari surga yang jatuh ke bumi, tertanam sendiri ada di dalam kegelapan, ya, mati, saudara-saudara, namun akhirnya menghasilkan panen yang begitu melimpah, saudara. Bagaimana tidak? Data Wikipedia 2020 menunjukkan ada 2.382.000.000 sekian orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. 31,11% dari penduduk dunia saat ini percaya kepada Tuhan Yesus. Bukankah ini suatu panen yang sangat luar biasa, saudara-saudara? Yang ada, yang ditimbulkan, yang tumbuh akibat dari satu biji gandum, yaitu Yesus yang jatuh ke tanah, tertanam dalam kegelapan sendiri dan mati, dan akhirnya dia bangkit lagi, saudara-saudara. Namun bagaimana proses ini terjadi? Prosesnya sangat spesifik, ya. Benih itu harus jatuh ke tanah, harus terkubur, enggak kelihatan, sendirian dalam kegelapan, pengap, saudara-saudara, bahkan mengalami kematian, saudara-saudara. Dan ternyata di dalam sebuah benih ada potensi kehidupan, saudara-saudara. Namun supaya potensi itu bisa keluar, benih itu harus mati. Benih yang mati berubah identitasnya ketika dia jatuh ke dalam tanah, berubah identitasnya menjadi sebuah kehidupan yang baru, saudara-saudara. Ketika benih jatuh ke dalam tanah dan mati, identitasnya berubah. Dari potensi kehidupan yang terkandung di dalam benih, muncullah kehidupan baru yang mampu menghasilkan buah yang berlipat kali ganda. Tidak ada cara lain. Tidak dengan cara disimpan benihnya, ya, di tempat yang bagus, di tempat yang aman, di tempat yang terlihat, di tempat yang berharga, di tempat yang bersih, di tempat yang terang. Tidak, saudara-saudara. Tetapi terkubur, gelap, sendiri, pengap, akhirnya mati. Disitulah identitasnya yang baru muncul. Wow, ini satu hal yang sangat luar biasa. Dan ini yang membawa Kristus kepada maksudnya yang kedua, ketika dia mengajarkan pengajaran ini kepada murid-muridnya saat-saat dia sudah dekat untuk naik ke Kalvari. Saudara, yang kedua, dia sedang mengajarkan murid-murid untuk bisa memenuhi panggilan hidup mereka, termasuk saudara dan saya pada hari ini, yaitu panggilan untuk menghasilkan buah. Saudara, Tuhan menciptakan kita dan memanggil kita untuk menghasilkan buah. Berkali-kali itu diulang di dalam kitab suci. Yohanes menuliskan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu, saudara-saudara.
Paulus menuliskan kepada Kolose, jemaat yang ada di sana, dikatakan sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Wow, ada begitu banyak ayat saudara-saudara. Matius menuliskan, jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Dan Matius pasal 7 ditulis juga, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara-saudaraku, ini yang kita harus catat pada kesempatan ini. Sebagaimana benih harus kehilangan nyawanya untuk memenuhi tujuan akhirnya, demikian pula setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus perlu kehilangan kehidupan duniawinya untuk memperoleh kekekalan. Saudara, ayat ini bukan saja berbicara tentang bahkan mati secara martir, saudara-saudara, atau kematian fisik. Ya, tetapi lebih dalam ayat ini berkata bahwa kita perlu mengorbankan segala-galanya untuk mengikut Yesus. Barulah kehidupan sesungguhnya itu kita akan terima. Banyak kali di dalam Alkitab bicara tentang kita harus menyalibkan daging kita. Kita harus matikan di dalam diri kita. Kita harus serahkan kehendak kita, saudara-saudara. Ya, salah satunya di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-8 ayat 35 dan 36. Dikatakan karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Saudara-saudara, ada proses yang terjadi ketika hidup kita ya mengalami seperti biji yang tertanam di dalam tanah, saudara-saudara. Waktu saya merenungkan kebenaran ini, beberapa catatan dan power statement mulai muncul dalam pikiran saya. Kecuali engkau mati atas dirimu sendiri, engkau tidak mungkin hidup bagi Kristus. Kecuali engkau mati terhadap keinginanmu, engkau tidak mungkin hidup bagi keinginan Kristus. Kecuali engkau mati terhadap agendamu, engkau tidak mungkin hidup bagi agenda Tuhan. Kecuali engkau mati terhadap hitunganmu, engkau tidak mungkin akan percaya hitungan Tuhan. Kecuali engkau mati terhadap misimu, engkau tidak mungkin hidup bagi misi kerajaan Allah. Saudara-saudara, pandemik ini sepertinya mematikan kehendak kita. Pandemik ini sepertinya mematikan mimpi kita. Pandemik sepertinya mengacaukan hitungan-hitungan saudara dan saya. Pandemik sepertinya mematikan agenda-agenda kita, keinginan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, jangan pernah lupa bahwa ada benih ilahi yang ada di dalam diri saya, di dalam diri saudara-saudara, selama kita ada di dalam Yesus Kristus. Dan benih itu tidak akan pernah mati, sekalipun engkau kelihatannya mati terhadap hitunganmu, mati terhadap rencana, mati terhadap agendamu, dan menyerahkan itu kepada Tuhan dan katakan, Lord, let your will be done, oh God. Biarkan kehendakmu yang terjadi dalam kehidupan ini. I surrender all. Saya serahkan semuanya kepada kamu. Disitulah saudara-saudaraku, kematian yang kita alami terhadap diri kita, terhadap agenda kita, terhadap keinginan-keinginan kita, terhadap mimpi kita, akan memunculkan apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kematian di dalam Yesus adalah sebuah persiapan menuju kebangkitan dan kemuliaan yang lebih besar. Masa pandemik ini adalah masa kegelapan yang cukup panjang. Tapi berbahagialah kalau kita punya Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ada harapan di dalam Dia. Ya, bagi yang mengalami kematian, mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami kematian secara pekerjaan, usaha, hubungan, saudara-saudara. Ya, jangan kehilangan harapan. Tetap tinggal di dalam Yesus. Tetap percaya kepada Yesus Kristus, saudara-saudara. Kenapa, saudara-saudara? Karena kematian untuk sebuah kehidupan itu hanya terjadi ketika kita ada di dalam Yesus Kristus. Makanya kita perlu mengundang Yesus masuk di dalam kehidupan kita. Bagi saudara-saudara yang belum pernah seumur hidup saudara mendengar tentang Yesus, dan hari ini saudara mendengarkannya, saya mau katakan, undang Yesus dalam kehidupanmu, maka engkau akan mengalami
kebangkitan setelah kematian yang engkau alami hari-hari ini, saudara-saudara. Undang dia. Yang kedua, saudara-saudara, kita perlu kenali siapa Yesus yang berjalan bersama-sama dengan kita. Bahwa sekalipun matamu belum melihat, Allah tidak pernah berubah dengan perkataannya. Yesus tidak pernah berubah dengan pengajarannya. Bahwa ketika kita mati di dalam dia, kita akan mengalami sebuah kehidupan yang berkelimpahan. Sekalipun mata kita belum melihat, karena kitab suci menuliskan itu. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. Maukah saudara belajar untuk mengasihi Yesus? Karena dia ada saat ini, dimanapun saudara berada. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh tempat dan waktu. Dia ada di mana saudara memanggil namanya. Dan saudara berkata saudara mau percaya kepada dia. Saudara-saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan persekutuan saudara-saudara. Karena di situ saudara akan mengalami kelahiran baru setiap saat. Di dalam iman saudara-saudara. Ketika saudara bersatu dengan komunitas yang percaya sama-sama kepada Yesus Kristus. Di dalam life group saudara. Dimanapun saudara berada secara online. Karena kita belum bisa bertemu. Tidak masalah, karena itu tidak mengurangi kehadiran Tuhan. Dia akan menguatkan imanmu. Dia akan membangkitkan engkau dari kematian yang engkau sedang hadapi. Ada kuasa di dalam kehidupan bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Pada kesempatan ini dimanapun saudara-saudara berada, saya ingin memberikan kesempatan ini kepada saudara yang belum pernah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara sedang berkata, aku setengah mati dalam hidup. Kayaknya saya sudah mau tenggelam. Hei, Yesus mau memberikan kehidupan kepadamu. Yesus mau membangkitkan keadaanmu. Mari datang kepada dia. Dimanapun saudara berada, mari saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Tutup mata saudara. Saudara mau terima Yesus? Ikutin saya berdoa pada kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dia ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih, saya berikan kesempatan. Saudara dimanapun saudara berada, mari saudara berdiri. Dan ikutin saya berdoa. Terima Yesus dalam hatimu. Dan kau akan mengalami kehidupan yang dia janjikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena janji yang engkau berikan. Hari ini aku mau menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanku. Dan masuklah dalam hidupku, menjadi Tuhanlah bagi hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Aku milikmu dan engkau milikku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya bahwa dosa-dosaku telah diampuni di dalam engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Dimanapun sidang jemaat Tuhan berada, jika ada di antara saudara pada kesempatan ini, mari kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Mata yang tertutup dan hati yang memandang kepada Yesus yang mengasihi kita. Saudara sedang mengalami kematian hari-hari ini. Di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam hubungan-hubungan saudara. Karena pandemik ini begitu mengguncangkan kehidupan saudara dan menenggelamkan saudara-saudara. Dimanapun engkau berada, kalau engkau bersama dengan suamimu atau istrimu dan anak-anak, mari saya ajak saudara bergandengan tangan. Dan saya mau berdoa pada kesempatan ini, biarlah kuasa Tuhan akan turun, memampukan saudara untuk bertahan di dalam iman dan menantikan kebangkitan yang Tuhan akan kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, aku berdoa bagi seluruh sidang jemaatmu dimanapun mereka berada, setiap keluarga yang sendiri maupun yang bersama-sama sedang bergandengan tangan. Tuhan, aku berdoa engkau akan melimpahkan kuasamu, melimpahkan kekuatanmu. Karena sesungguhnya di dalam engkau kematian tidak untuk selama-lamanya. Tetapi kematian adalah saatnya menantikan kuasa Tuhan untuk dibangkitkan kembali dalam kehidupan yang lebih luas, kehidupan yang lebih dahsyat, kehidupan yang lebih mulia, dan kehidupan yang ada di dalam kekekalan. Berkat-Mu turun atas setiap keluarga dimanapun anak-anak-Mu berada. Saat ini Tuhan, di dalam kota Bogor, di
luar kota Bogor, sampai di luar negeri, sampai ke ujung bumi. Sejauh berita ini didengarkan oleh telinga-telinga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kerjakanlah bagianmu. Irabasyakarabatan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan buktikan bahwa engkau tidak pernah ingkar janji. Engkau menyertai orang-orang yang ada di dalammu. Mereka akan mengalami kebangkitan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah engkau di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya.